Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Pagi Kak Iim, Kak Maksel. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya nih? Iya, semangat gak nih ikut ibadah hari ini? Ya nih, udah sarapan belum? Udah pada sarapan belum nih? Aku udah. Kayaknya Aku lagi pada belum. sarapan nih waktu tiba. Iya. Ya udah gimana lu Im seminggu ini? Lihat tugas kagak? Banyak lah Mas. Ya seperti Nah, biasa lah, itulah. seperti biasa. Memang seperti itulah kehidupan kita sebagai remaja. Mantap. Nah, untuk sebelum kita masuk nih mulai nih ibadah ini, kan nah teman-teman, Tuhan itu kan telah menyelamatkan maut dan juga menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Ya. Oleh karena itu, marilah kita angkat pujian dari lagu Lebih Dari Pemenang. Jangan lupa yang semangat ya nyanyinya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oke teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami berkumpul di sini di Zoom ini Tuhan pada pagi hari ini untuk kembali ke hadirat-Mu, untuk lebih dekat padamu Tuhan, lebih mengenal Engkau. Kiranya Tuhan Kau yang berkati pembawa firman Tuhan, juga kami semua, Kau yang buka telinga kami sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik.
dan juga Engkau yang berkati kakak-kakak yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya mereka boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa, amin. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke ice breaking. Dan ice breaking pada minggu ini kita akan beralih ke Slido. Tunjukin Nah, Mas ini ada kodenya. kode sama website-nya, atau nanti linknya juga bisa dilihat di chat yang akan dikirim oleh KI. Itu linknya udah ada di chat ya teman-teman, atau kalian bisa ke suli.do atau slido.com dan masukin kode wacana. Yang kesulitan boleh open mic ya, Kak Iim, Kak Maxwell ya. Ya, Ini jangan-jangan apakah iya, diam-diam aja pada nggak bisa masuk. semuanya ada kesulitan untuk masuk, bisa ditulis Ini di apakah chat ada atau bisa open kesulitan? mic. Ya, bisa. Oke, mungkin sambil kita lihat aja kali ya hasilnya gimana. Nah, ini dia hasil sementaranya guys. Ada pujian, permohonan, semua yang sedang kesusahan. Ada lagi. Masa 21 cuman ini doang isinya? Iya, ada 4 orang, baru ada 4 orang tuh ya, 4. Ayo dong. Oke, ucapan syukur kelihatannya Ucapan semakin syukur. membesar. Ucapan syukur paling besar. Ini berdoa menyampaikan wacana nih. Ada yang ngisi wacana. Ada yang tulis hashtag wacana seperti ini. Ini. Meminta berkat, permohonan maaf. Ayo, ada lagi dong. Ini masih banyak loh ini. Baru Sama nih kayaknya yang isi. Ada 13 orang, apakah akan bertambah lagi? Tapi sepertinya ucapan syukur masih paling atas nih. ucapan syukur masih paling banyak. 15. Oke, sepertinya ucapan syukur memang paling atas. Memang paling banyak ya, memang paling umum sepertinya ya. Tiap hari nggak mungkin aja kita kan nggak bersyukur. Jadi teman-teman ada yang mau cerita nggak nih? Apa sih yang diucapin ucapan syukurnya tuh apa gitu kan? Kan lagi pandemi ini ya. Apa ucapan syukurnya? Apa yang perlu disyukuri? Ya, ada yang mau cerita nggak? Ini ada juga meminta berkat. Apa sih yang diminta gitu loh? Minta apa sih? Mungkin bersyukur nggak harus kemana-mana kali gitu ya. Oh, bisa. Bisa jadi kali, bisa jadi. Itu kalau saya, kalau teman-teman yang lain gimana? Untuk teman-teman yang lain, ada yang mau cerita nggak? Ucapan Apa sih syukur yang paling besar diucapin? nih. Banyak nih pasti yang jawab ucapan syukur. Ucapan syukur masih sehat. Oke.
Nah, ini udah 17 orang nih. Masih ucapan syukur 17 paling orang. atas sih. Masa, ayo dong. Pasti banyak nih yang belum ucapan syukur. Ya, cuma 2 nih yang belum ucapan syukur. Sisanya yang lain-lain. Bukannya dia yang paling atas. Oh, ada yang nulis minta macam-macam nih, Mak. Minta macam-macam, apanya sih yang macam-macam? Oh, minta macam-macam. Apa tuh macam-macamnya ini? Ya, nih, siapa nih yang minta Sepertinya macam-macam? mencurigakan. Ayo, siapa yang nulis ini? Ayo. Mungkin meminta yang dilarang ya, soalnya kita sering dengar kan jangan Ya, macam-macam. kan kita nggak tahu, Kak. Makanya, Kak, kita mau nanya dulu apa sih yang diminta gitu kan. Betul, Iya, betul. Penasaran kita. Minta macam-macam, apa yang diminta Ayo. macam-macam? Ayo, siapa nih tadi? Permohonan ucapan syukur. Oke, kayaknya semuanya emang ucapan syukur ya, Mas. Kayaknya semuanya Syukur ya. yang paling Pasti umum loh. tuh semuanya pasti bersyukur. Tapi apa sih yang disyukurin? Kayaknya nggak ada yang mau sharing. Iya. Menurut lo apa ini? Ya, kalau lo apa deh? Kan nggak ada yang mau ngomong nih. Menurut lo apa Tugas deh? banyak, nilai jelek. Yang disyukurin apa gitu, Mas? Habis nggak ada yang mau sharing. Iya. Kayaknya Aduh, oke. gimana? Kita tunjuk aja kali ya. Iya, boleh lah, boleh lah, boleh. Kak Catherine, apakah Kak Catherine mengucap syukur setiap kali berdoa? Nggak selalu, Im. Aku nulis, apa tuh? Aku kesehatan sama semoga bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam rutinitas. Oh, Jadi bukan aku mantap. tersangkanya ucapan syukur. Jadi siapa yang diucapan syukur yang paling Syukur besar ini ini? paling banyak, Kak, masalahnya. Kita bingung jadi. Permohonan ucapan syukur. Tapi ya Ucapan bersyukur sih masih bisa masih sehat, masih bisa hadir. Ya, Iya. itulah. Oh, oke, berarti kesehatan ya. Oke, itu Mak, udah terjawab Mak. Mau ucapan Terjawab syukur. lah ya. Coba Nicholas deh, Nicholas gimana? Iya, mengucap syukur nggak sih Nicholas? Nik, Yang ya. remaja nih, lebih Iya, Ya dong, relate harus gitu ya. dong. Apa yang Apaan disyukurin yang hari-hari diucapin gitu? Apa sih yang disyukurin nih? Bisa. Ini kayak sekarang masih bisa ikut ibadah, masih bisa buat mungkin buat sekolah online itu kan kadang jadi hal yang susah buat yang lain. Tapi aku masih bisa gitu. Mungkin diberi nafas kehidupan aja tuh udah buat syukur aja sih. Oke. Boleh. Kata kayak Catherine tuh, masih diberi kewarasan. Oke, makasih Niko. Oke, sepertinya kita sudahkan saja Polda. Bahkanlah Oke. ini slide dulu ya. Nah, teman-teman, sekarang kita mau masukin pengakuan dosa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Marilah teman-teman kita mengingat kembali perlakuan atau perkataan maupun sikap kita yang menyakiti hati Tuhan selama seminggu ini. Marilah kita merenungkannya. Tuhan yang Maha Mulia, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami berkat yang melimpah, sehingga dalam kesempatan kali ini kami dapat berkumpul dan memuji nama-Mu bersama ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga karena Engkau telah melayani kami di hadapan-Mu, meski kami melakukan banyak perbuatan berdosa yang mungkin menyakiti hati Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami sadar bahwa seringkali kami lalai untuk menjalankan perintah-Mu, menyimpang dari kebenaran-Mu, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami ingin mengakui dosa-dosa yang telah kami lakukan, yang tidak berkenan di hadapan
hadapan-Mu ya Tuhan. Atas dosa-dosa kami yang telah menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolonglah bimbing kami agar kami dapat menjauhi perbuatan berdosa yang tak layak di hadapan-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, seperti yang kita lihat tadi, isi doa kita tuh macam-macam ya. Cuma yang harus kita ingat adalah apapun isi doa kita itu, jawabannya pasti ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan itu pasti ada janji di balik setiap isi doa kita. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekarang kita akan dibagi ke dalam breakout room untuk mendengar firman Tuhan. Ya, terima kasih teman-teman, personil kita sudah lengkap berarti hari ini. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Apa yang mau kita dengarkan hari ini ya? Sebelumnya kita berdoa dulu ya teman-teman, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadapan hadirat-Mu mengucap syukur atas segala kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa beristirahat, untuk kami bisa bangun pagi, untuk kami bisa sekolah, dan pada saat ini kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami yang akan terlibat di dalam proses ini Tuhan, supaya apa yang disampaikan boleh kami terima dengan baik. Kami mohon supaya Roh Kudus bekerja menerangi hati dan pikiran kami, agar apa yang kami dengarkan, selain bisa kami terima dengan baik, juga bisa kami lakukan dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan dengan pertolongan Roh Kudus kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, teman-teman, silakan disiapkan Alkitabnya atau Alkitabnya. Kita akan membaca dari Matius. Matius itu di Perjanjian Baru ya, teman-teman. Matius 26 ayat 36 sampai dengan 46. Tapi kita akan baca pelan-pelan sambil kita bersama-sama belajar ya. Oke. Sudah ketemu Matius 26-nya? Kita mulai dari
ayat yang ke-36 sampai dengan 38 dulu ya. Nah, saya akan meminta bantuan beberapa teman-teman. Jadi mohon kesediaannya untuk membacakan kalau namanya saya sebut ya. Untuk Matius 26 ayat 36 sampai 38, boleh saya minta tolong Jensen? Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Iya. Makasih Jensen. Nah, teman-teman, teman-teman tahu khotbah di bukit kan ya? Khotbah di bukit di mana Tuhan Yesus menyatakan berbahagialah orang yang murah hati gitu. Berbahagialah orang yang suci hatinya dan seterusnya. Nah, ini kita sampai di pemandangan ini ya teman-teman ya, di scene ini. Kalau teman-teman pernah nonton film itu kan ada scene-scene. Nah, ada sebuah scene di mana Tuhan Yesus berada di sebuah taman yang namanya Taman Getsemani. Ya, lalu dia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini." Nah, mereka suruh duduk sementara Yesus pergi untuk berdoa. Ya, lalu dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Kedua anak Zebedeus ini siapa? Nah, ada yang bisa menjawab, silakan di open mic-nya. Ini trivia aja ya teman-teman, ini bukan intinya, tapi sekedar pengingat. Nah, kalau teman-teman ingat siapa aja sih dua anak Zebedeus itu yang dimaksud? Silakan di open mic-nya kalau ada yang ingat. Dua anak Zebedeus. Yakobus sama Yohanes, Kak. Yakobus sama Yohanes. Iya, terima kasih. Jadi diajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus bertiga untuk berdoa ya. Lalu Tuhan Yesus bilang di sini nih, katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Nah, saya tidak tahu apakah teman-teman pernah merasa seperti itu ya, sedih sekali atau mungkin kecewa sekali sampai mau mati aja deh. Gitu. Tapi kalau teman-teman merasakan hal seperti itu pasti sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan ya, sesuatu yang sangat-sangat besar sehingga teman-teman sampai merasa mau mati gitu. Kalau kita cuma kena pukul misalnya gitu ya, atau misalnya lagi main nggak sengaja terus jatuh, lutut terluka, itu sih nggak ada masalah ya. Tapi ketika sampai sudah berkata seperti ini, maka ini pasti sesuatu yang sangat-sangat besar. Nah, apa yang akan terjadi? Mari kita lihat selanjutnya ya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah singgung sedikit ya kalau ada satu kejadian yang membuat kalian merasa udahlah aku mau mati aja, itu pasti sesuatu yang sangat-sangat menyulitkan buat kalian, sesuatu di mana ada hal-hal yang membuat kalian sangat-sangat frustrasi mungkin sampai berkata seperti itu. Nah, apakah teman-teman pernah mengalami masa-masa seperti ini, masa sulit ya? Entah itu sulit belajar, atau itu sulit tidur, sulit sekolah, atau sulit secara ekonomi gitu ya. Sulit belajar misalnya gini nih, Kak aku tuh udah belajar sambil duduk udah dicoba, belajar sambil tidur udah dicoba, tapi tetap nggak masuk-masuk. Nah ternyata suatu ketika dia pergi ke pantai dan di situ dia merasa tenang sekali. Oh ternyata permasalahannya bukan di posisinya tapi di tempatnya, misalnya gitu ya. Atau sulit tidur, atau sulit sekolah, atau ya sulit secara ekonomi sehingga memang segala sesuatunya harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh misalnya gitu ya. Nah biasanya teman-teman hal-hal seperti ini, kalau teman-teman sering dengar ya,
Itu bahasa kerennya dalam dunia rohani itu adalah ini dia, bukan mulan ya, tapi pergumulan. Nah, pernah teman-teman mendengar kata itu? Mungkin yang pernah bisa ini nih, bisa mengangkat tangan. Hehehe. Oke, sebentar ya. Nah, teman-teman, jadi hal seperti ini tuh biasanya kita sebut dengan pergumulan. Ilustrasinya seperti ini nih, teman-teman. Ada yang tahu nih gambar apa? Kalau menurut Farel nih gambar apa nih, Farel? Ini gambar pas ilustrasi di Alkitab, tapi kejadian yang mana ya, Farel? Oke. Atau Caca mungkin tahu, Caca? Menurut kamu ini kejadian di Alkitab yang digambarkan di sini itu pas kapan ya? Bukan orang lagi dansa ya? Kayaknya itu deh kayak yang bergumul demi Ya. berkat. Oke, ya. Ini kalau teman-teman ingat ya, ketika di kitab Kejadian, ketika Yakub sedang dalam pelarian ya, dia bergumul dengan malaikat Tuhan. Nah, ini digambarkan di sini. Nah, bergumul itu seperti itu teman-teman ya. Mereka bergulat ya. Yang satu berusaha untuk menjatuhkan yang lain. Nah, kalau teman-teman lihat tadi kesulitan-kesulitan yang kalian alami ya, kalian bergumul juga di dalamnya gitu. Misalnya bagaimana sih aku supaya bisa belajar dengan baik. Nah, kesulitan itu kalian gumuli kan. Kalau kalian diam saja ya udah permainan berakhir gitu, game over ya. Tapi karena kalian gumuli, kalian cari terus caranya, coba begini, coba begitu, oh nggak bisa. Coba yang lain lagi, coba pindah ke tempat lain, baru bisa. Nah, itu kalian memenangkan pergumulan di situ. Begitu juga dengan misalnya kesulitan sekolah ya. Ada orang yang ketika harus sekolah, dia harus naik gunung dulu, harus bahkan berenang dulu gitu ya, melintasi jalan yang becek. Nah, itu semua pergumulan yang dia alami gitu. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya ya. Ketika kalian menghadapi pergumulan atau berada di masa-masa sulit, biasanya apa yang dilakukan nih? Saya mengambil tiga contoh ya. Kalau yang ini nggak perlu pengakuan, cukup diiyakan atau disangkal dalam hati aja. Biasanya kalau orang menghadapi pergumulan yang saya pernah lihat dan saya pernah tahu ya, itu adalah makan. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang remaja dan stres ya teman-teman. Ketika ada pergumulan, tentunya itu membuat kita menjadi stres. Nah, ketika kita stres, tidak sedikit orang yang kemudian melampiaskannya dengan makan. Makan yang banyak. Ada juga seperti yang disampaikan Pak Yosehan kemarin, udahlah lagi pergumulan, terus bikin stres, dibawa tidur aja gitu. Ada yang seperti itu. Nah, yang paling umum teman-teman, yang paling banyak dilakukan orang adalah ketika ada pergumulan, dia cerita. Nah, pertanyaannya, cerita kepada siapa? Gitu. Ini yang akan kita dalami lebih lanjut pada hari ini ya. Oke. Nah, ini kita lanjutkan pembacaan kita. Kalau tadi kita sudah baca dari ayat 30, sebentar ya. Oh, kalau Nathan tidur. Sulit belajar, sulit sekolah, iya. Saya baru baca chatnya nih. Oke, kalau tadi kita sudah baca dari ayat 36 sampai 38, sekarang kita mau baca bagian yang kedua nih teman-teman ya. Yang kita mau pelajari secara lebih dalam. Farel ada bersama kita nggak, Farel? Halo, Farel. Oke, nggak apa-apa. Ya Kak. Oke, iya Farel. Farel bisa minta tolong baca Matius 26 ayat 39 sampai 44 nih yang sudah tertulis juga di layarnya. Silakan Farel.
Maka ia maju dikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapak. Nggak kelihatan, Kak. Oh, nggak kelihatan. Oke. Nggak apa-apa. Terima kasih, Farel. Kalau Nggak kelihatan ya? nggak kelihatan. Oke. Nggak masalah. Nggak apa-apa, Farel. Terima kasih ya. Kalau gitu, saya minta tolong Madeline. Madeline bisa bacakan Matius 26 ayat 39 sampai 44. Ya, Kak. Terima kasih. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Lanjut, ayat 40. Oke, kalau gitu ayat 40-nya saya minta tolong Fidel deh. Ayat 40 sampai 42 ya, Fidel. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku minumnya jadilah kehendak-Mu." Iya. Nah, untuk ayat 43 dan 44 saya minta tolong Velio. Halo, Velio. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Oke. Ya, terima kasih Madeline, Fidel, dan Velio, juga tadi Farel. Nah, sekarang saya mau minta tolong Caitlin untuk mengulang ayat yang ke-39. Silakan Caitlin. Maaf Kak, kenapa Kak? Ayat yang ke-39. Oke Kak. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Oke, terima kasih Kay. Ya, teman-teman, di situ saya cetak biru ya. Tuhan Yesus mengatakan, jikalau sekiranya mungkin. Nah, jikalau sekiranya mungkin itu bahasa sederhananya kalau boleh, kalau bisa, gitu ya. Nah, ini doa Tuhan Yesus ini yang sekarang kita mau lihat. Ternyata, teman-teman, ini pertanyaan-pertanyaan yang akan membantu kita ya. Tuhan Yesus pun berdoa. Nah, dia berdoa untuk memberi contoh nih kepada kita ya. Jadi sekilas teman-teman saya sampaikan, mungkin kita sering mendengar pertanyaan ya, loh Tuhan Yesus kan Tuhan, kenapa dia berdoa juga gitu. Nah, tetapi teman-teman perlu tahu, kita nggak akan bahas di sini sekarang, tapi sedikit saya sampaikan bahwa yang pertama, Tuhan Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia ya teman-teman, seperti yang sudah kita pernah bahas. Artinya Tuhan Yesus itu disamakan dengan kita manusia di dalam segala hal. Artinya Tuhan Yesus bisa lapar, Tuhan Yesus bisa sedih, Tuhan Yesus bisa menangis, Tuhan Yesus bisa marah, sama seperti kita. Tujuannya apa? Supaya kita tahu bahwa Tuhan, Allah kita itu mau solider ya, mau ikut merasakan pergumulan kita. Nah, Tuhan Yesus memberi contoh bagaimana bersikap di dalam pergumulan gitu. Nah, ini Tuhan Yesus memberi contoh berdoa ya. Nah, coba kita lihat pertanyaan ini satu-satu teman-teman. Apa sih isi dari doa Tuhan Yesus?
Nah, tadi seperti yang sudah dibacakan oleh Kay, isinya doa Tuhan Yesus itu adalah ya Allah, ya Bapa gitu ya, Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus memberi kita contoh memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Katanya, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Gitu ya. Kalau boleh, cawan itu ini ya teman-teman ya. Cawan itu artinya sesuatu yang harus kita minum. Nah, itu ini kiasan yang digunakan Tuhan Yesus untuk menggambarkan penderitaan yang harus dia alami gitu. Teman-teman bayangkan ketika kita dihukum misalnya oleh orang tua kita karena kita berbuat salah, itu seminggu ini nggak ada WiFi dan nggak ada Netflix. Gimana tuh rasanya ya? Nah ini Tuhan Yesus mau dihukum, ya mau dihukum bukan karena dia yang salah, tapi karena kita ya. Yang kedua dihukumnya dengan cara disalib teman-teman ya. Itu menyiksa secara pertama-tama tadi secara mental. Bayangin kalau teman-teman harus dihukum padahal bukan teman-teman yang salah, pasti langsung berontak ya. Kan bukan aku yang salah, kok aku yang dihukum gitu. Nah itu mental sudah tersiksa. Yang kedua fisik juga tersiksa teman-teman. Dia harus dipaku ya, dipakunya disalib lagi. Udah gitu dipermalukan ya kan. Jadi memang secara fisik dan mental itu Tuhan Yesus sangat-sangat tersiksa pada saat itu. Dan nanti juga pada saat disalib itu pastinya tersiksa secara fisik dan mental ya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku ya. Nah, artinya apa teman-teman? Tuhan Yesus tahu nggak bahwa dia akan menderita? Tahu. Bahkan Tuhan Yesus yang ngasih tahu ke murid-muridnya ya bahwa anak manusia akan menderita gitu. Tadi di bagian yang sebelumnya itu Tuhan Yesus bahkan mengatakan ini dia mau berdoa, nanti kita akan lihat bahwa setelah Tuhan Yesus berdoa begini kan dia akan ditangkap tuh ya. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu. Nah, tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Artinya apa? Kalau bisa cawan ini jangan aku minum deh. Artinya kalau boleh aku dilepaskan dari penderitaan ini sehingga aku nggak harus mengalaminya gitu ya. Nah, apa yang dirasakan sih sebetulnya oleh Tuhan Yesus? Yaitu tadi teman-teman ya. Dia tahu bahwa dia akan menderita. Itu karena memang tugasnya Tuhan Yesus datang ke dunia ya untuk itu, untuk menyelamatkan kita dengan cara menggantikan kita dihukum mati ya. Nah, dia sudah tahu bahwa dia akan menderita, tapi tadi membayangkan sakit secara mental, membayangkan sakit secara fisik, itu Yesus sebagai manusia, ya. Sekali lagi teman-teman, Yesus sebagai manusia, pastinya dia merasakan sesuatu yang luar biasa ya, tertekan banget gitu. Teman-teman tadi baru nggak boleh pakai WiFi, nggak boleh ada Netflix aja, pasti udah kesel ya, apalagi ini Tuhan Yesus gitu. Nah, sekarang kita lihat berapa kali dia memohon dan bagaimana Tuhan Yesus berdoa ya. Ini kalau teman-teman lihat di sini ya, teman-teman bisa lihat di ayat yang ke-39 tadi sudah dibacakan Kay bahwa dia berdoa untuk yang pertama kalinya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan yang seperti yang kau kehendaki. Artinya apa teman-teman? Kalau boleh, saya nggak usah melalui penderitaan ini, tetapi biar bagaimanapun kehendak Allah lah yang terjadi. Jangan karena kemauan saya, bukan kemauan saya yang terjadi, tetapi karena kemauan Allah. Ya, bagaimanapun biar kehendak Allah yang terjadi, bukan kehendak saya. Gitu. Oke, terus di sini kita lihat ada kata yang digarisbawahi, kata kedua kalinya. Ia berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Lalu ada lagi kata ketiga, jadi berapa kali Tuhan Yesus menaikkan doa itu, Kinan?
Halo Kinan. Iya, Kak. Iya, berapa kali tadi Tuhan Yesus memanjatkan doa yang sama itu berapa kali? 2. Oke. Iya, terima kasih Kinan. Sebetulnya 3 ya, jadi 3 kali dia memanjatkan doa itu. Jadi doanya sama teman-teman, 3 kali sampai dia berdoa 3 kali. Teman-teman, pernahkah teman-teman mengingat ya, misalnya waktu teman-teman menginginkan sesuatu, berapa kali teman-teman berdoa untuk mendapatkannya? Ya, artinya kalau kita sungguh-sungguh menginginkan sesuatu, tentunya kita berdoa itu berkali-kali ya, dengan sungguh-sungguh pula gitu. Nah, ini sama dengan yang dicontoh ini teman-teman. Tuhan Yesus sangat ingin kalau bisa janganlah dia harus mengalami penderitaan itu. Tapi di sisi lain Tuhan Yesus juga berkata, ya biar bagaimanapun biarlah kehendak Allah yang terjadi, bukan kehendak Tuhan Yesus. Gitu ya. Nah, jadi 3 kali dia berdoanya. Nah, pertanyaan berikutnya teman-teman nih. Bagaimana Tuhan Yesus berdoa? Apakah dia berdoa dengan bahasa yang seperti ini? Apa ini ya? Teman-teman kalau lihat bahasa seperti ini adalah bahasa pemrograman ya, bahasa pemrograman yang dimengerti oleh komputer. Komputer itu kalau kita suruh dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, apalagi bahasa kalbu ya, dia nggak akan ngerti gitu. Misalnya hitung 5 tambah 2 berapa, gitu. Itu dia nggak akan ngerti itu teman-teman ya. Tetapi dengan bahasa mesin seperti ini, komputer akan bisa mengerti dan mengerjakan apa yang diperintahkan untuk dia kerjakan. Gitu. Apakah Tuhan Yesus berdoa dengan bahasa robot seperti ini, bahasa mesin seperti ini? Tidak ya. Tidak. Tapi Tuhan Yesus berdoanya ini tadi. Dengan bahasa manusia, teman-teman. Bahasa yang dimengerti oleh kita sekarang juga. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa dia disamakan dengan manusia di dalam segala hal. Gitu. Karena Allah Bapa mau untuk bisa solider dan ikut merasakan penderitaan kita ya. Nah, jadi doanya itu bukan bahasa robot, bukan bahasa mesin, tapi bahasa manusia yang bisa dimengerti. Gitu. Karena Tuhan Yesus mau memberi kita contoh. Oke. Nah, ini ya. Lalu teman-teman, ketika Tuhan Yesus berdoa, menurut teman-teman Allah Bapa tuh mendengarkan nggak doanya Tuhan Yesus? Mungkin Nathaniel ya. Nathaniel bisa menurut Nathaniel ketika Tuhan Yesus berdoa tuh Allah Bapa mendengarkan nggak doanya? Iya. Gimana? Iya. Oke. Iya, jadi memang Allah Bapa mendengarkan doanya gitu ya. Nah, di mana kita bisa lihat itu teman-teman? Kalau tadi ini kan ceritanya dicatat di dalam Injil Matius ya. Nah, tetapi cerita ini juga dicatat di dalam Injil yang lain, yaitu Injil Lukas nih teman-teman. Nah, ada Lukas 22 ayat 41 sampai 43. Nah, saya boleh minta tolong Cia untuk bacakan, Cia? Iya, Pak. Iya, boleh tolong bacakan ini Cia, Lukas 2, kalau tadi Matius ya, sekarang Lukas 22 ayat 41 sampai 43. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira selempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Iya. Oke, teman-teman. Jadi kita lihat di sini ya bahwa seorang malaikat dari langit, memang Allah Bapa di dalam kasus ini ya, kalau yang
Sebelum-sebelumnya kita udah tahu bahwa Allah tuh mendengarkan doanya Tuhan Yesus ya. Kemudian dia juga seperti ketika Tuhan Yesus dibaptis, ada suara dari langit yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, gitu ya. Ada kejadian-kejadian seperti itu. Nah, di dalam kejadian ini, teman-teman, di dalam Injil Matius memang tidak dicatat ya, bahwa apa sih yang terjadi gitu. Karena di dalam Injil Matius tadi, ya udah setelah dia berdoa, kemudian dia mengajak murid-muridnya pergi. Tetapi di dalam Injil Lukas ini ada keterangan tambahan, teman-teman. Apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus berdoa? Seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Jadi Allah Bapa itu mendengar ya, mendengar doa Tuhan Yesus. Oke. Nah, kita mau lihat satu lagi nih teman-teman, satu ayat dari Ibrani 5 ayat 7 ya. Saya boleh minta tolong Ado untuk bacakan? Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap, tangis, dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Oke, makasih Ado. Nah, di sini penulis Ibrani nih ya, dia bilang nih, dalam hidupnya itu hidup siapa? Hidup Tuhan Yesus ya. Dalam hidup Tuhan Yesus sebagai manusia, bukan sebagai robot ya, bukan sebagai mesin. Ini ada gambar adu panco antara robot dengan manusia ini. Jadi, nah teman-teman, di sini dalam hidup Tuhan Yesus sebagai manusia, ya, di situ dikatakan ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan, ya seperti tadi. Tuhan Yesus meratap ketika dia berdoa kepada Bapa supaya dia bisa dilepaskan dari penderitaan itu. Ya, dia mengeluh kepada siapa? Kepada Allah Bapa yang sanggup menyelamatkannya, menyelamatkan Tuhan Yesus dari maut. Nah, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Gitu ya. Nah, kapan dia didengarkan? Ya pertama tadi pada saat malaikat datang itu, yang kedua ya akhirnya Allah membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Oke, nah apa yang bisa kita pelajari teman-teman dari doa Tuhan Yesus? Yang pertama adalah katakan sejujurnya. Ya, kita bisa jujur kok kepada Tuhan. Nah, tetapi jujur juga harus disertai dengan sikap hormat ya. Jadi seperti yang Tuhan Yesus contohkan tadi, dia nggak menyembunyikan apapun dari Allah Bapa. Ketika dia memang berharap supaya, padahal Tuhan Yesus sudah tahu ya, tugas dia itu memang untuk mati di kayu salib menggantikan manusia dihukum. Tetapi ketika dia memang tidak sanggup, dia katakan, kalau boleh, ya Allahku, ya Bapakku, cawan ini lalu daripadaku. Artinya dia minta dilepaskan dari penderitaan, kalau bisa. Ya. Tetapi dia mengatakan dengan sikap hormat, dia bilang, jikalau mungkin, satu. Yang kedua dia mengatakan, jangan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Nah kita kalau mau memohon tuh seringkali tidak dengan hormat ya. Misalnya gini, kasih nggak lu? Kalau nggak kasih gue pukul lu. Itu ya. Jadi kita menginginkan sesuatu berkata dengan jujur itu karena kita menginginkan hal itu, tapi kita tidak mengatakannya dengan hormat. Nah, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu mengatakan sejujurnya dan dengan sikap hormat. Begitu juga dengan kita ketika kita berdoa ya, teman-teman. Katakan sejujurnya. Kalau tadi di wacana dibilang ucapan syukur, oh ya itu mungkin jawaban yang jujur, pasti ya, tetapi mungkin juga jawaban yang klise, oh iya saya bersyukur gitu. Padahal sebenarnya hatinya sedang hancur, sedang remuk. Kalau memang hati sedang hancur, katakan teman-teman kepada Tuhan, tetapi dengan sikap yang hormat ya. Nah, lalu yang kedua apa? Yang kedua, jawaban doa mungkin tidak seperti harapan. Jadi Tuhan Yesus kan meminta tuh, kalau bisa biarlah cawan ini lalu daripadaku, artinya supaya dia tidak harus memikul penderitaan itu. Tetapi yang terjadi, atau Tuhan Yesus tetap akhirnya wafat di salib ya. Nah, jadi jawaban doa mungkin tidak seperti harapan. Nah, terus kenapa berdoa kalau gitu? Yang pertama karena kita tahu bahwa Allah selalu mendengarkan. Nah, teman-teman kalau kita ada ketika kita berada dalam sebuah pergumulan terus kita cerita, rasanya kalau ada yang mendengarkan dengan baik itu kita
sedikit lega ya, merasa tenang ya, karena sudah didengarkan. Apalagi anak-anak remaja tuh. Seringkali merasa bahwa seluruh dunia nggak ada yang mau dengerin dia. Gitu. Jadi ketika apalagi anak-anak remaja, ketika mereka didengarkan, ketika kalian didengarkan, itu rasanya mungkin setengah dari persoalan itu seperti sudah pergi gitu ya. Nah, kita tahu teman-teman bahwa Allah kita itu adalah Allah yang selalu mendengarkan. Nah, yang kedua, kenapa kita berdoa? Kalau toh jawabannya nggak sesuai harapan. Karena hanya Allah yang sanggup melakukan apa yang kita tidak sanggup lakukan, seperti tadi ya. Lagu Janjimu Seperti Fajar, hanya Kau Tuhan, tempat jawabanku, katanya gitu. Nah, jadi itu yang bisa kita pelajari teman-teman ya dari doa Tuhan Yesus. Nah, setelah kita tahu itu, apa yang mau kita lakukan? Nah, ini ya, marketplace sebelah, sengaja nggak saya buat warnanya hijau biar nggak makin jelas, tapi saya tulis namanya. Itu slogannya adalah mulai aja dulu. Ya. Berdoa itu adalah berbicara dengan Tuhan, itu aja kok definisi sederhananya. Bukan dengan robot seperti tadi ya, kalian nggak harus pakai bahasa pemrograman, nggak harus pakai bahasa mesin, pakai bahasa manusia. Katakan apa yang kalian rasakan, katakan apa yang kalian ingin sampaikan, karena Tuhan itu rindu untuk punya relasi dengan kita. Jangan sampai relasi kita sama Tuhan itu seperti majikan dengan pembantunya, misalnya gitu ya. Jangan seperti itu. Tapi mulailah dengan apa yang kalian bisa. Kalau kalian senang nyanyi, mungkin kalian mau main musik, kalian mau buat lagu untuk mengungkapkan perasaan kalian kepada Tuhan. Kalau kalian senang nulis, kalian mungkin mau tulis surat kepada Tuhan, menyatakan perasaan kalian. Apapun gitu ya, tidak harus selalu dengan jawaban yang klise. Toh memang hidup tidak pernah lepas dari masa-masa sulit ya teman-teman. Nah, jadi apapun yang kalian bisa ungkapkan pada saat ini, mulai. Karena berdoa itu adalah berbicara dengan Tuhan. Ya teman-teman. Nah, nanti setelah kita bisa terbiasa dengan itu, maka berikutnya kita akan belajar tentang hal-hal lain, bagaimana Tuhan menolong kita di masa-masa sulit. Selamat mempraktekkan teman-teman, selamat memulai seperti slogan Tokopedia ini tadi. Tuhan menolong kita untuk bisa jujur kepadanya dan menyampaikan permohonan-permohonan kita dan isi hati kita dengan hormat. Amin. Baik teman-teman, mari dengan bangkit berdiri dengan sikap yang sempurna bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita mengikrarkan janji baptisan kita yang seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Nah, teman-teman, Tuhan kan sudah memberikan berkat yang melimpah buat kita selama hidup kita. Sebagai bentuk ucapan syukur kita, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik buat, untuk Tuhan. Nah, persembahan hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Untuk persembahannya bisa persembahannya bisa dikirim melalui QR code ini ya. Marilah kita mengangkat pujian, give thanks
sebagai untuk persembahan. Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Oke teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami kembali ke hadirat-Mu setelah kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami menaikkan beberapa pokok doa syafaat kami dan berdoa untuk persembahan Tuhan. Kiranya Engkau melayakkan sedikit berkat-Mu ini yang kami sisihkan Tuhan. Kiranya boleh layak di hadapan-Mu dan boleh Engkau gunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami di Pos Cilengsi Tuhan, kiranya setiap minggunya mereka juga bisa merasakan hadirat-Mu seperti kami sekarang ini Tuhan. Kau yang memberikan kelancaran, Kau yang memberikan kelancaran Tuhan, baik itu cuaca maupun wifi Tuhan. Kau juga berikan mereka semangat untuk terus mengikuti ibadah setiap minggunya. Tuhan, kami juga berdoa untuk studi kami di tengah pandemi ini, baik teman-teman di sini maupun teman-teman kami di Pos Cilengsi. Engkau yang juga memberi kami semangat terus Tuhan, meskipun kami harus belajar melalui PJJ. Kau selalu memberikan kami semangat untuk terus belajar. Kau memberikan juga guru-guru kami Tuhan keteguhan dan kesabaran untuk selalu mengajarkan kami dengan baik. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerataan vaksin COVID-19 yang sedang berlangsung di negara kami ini ya Tuhan. Tuhan berkatilah supaya pemerataan vaksin dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan, sehingga kami dapat membantu imun dan kesehatan kami ya Tuhan. Tuhan berkatilah juga pemerintah agar pemerintah negara kami ini dapat berkhidmat dalam menanggulangi pandemi ya Tuhan. Berkatilah pemerintah kami agar dapat mengatasi pandemi ini ya Tuhan, sehingga kami dapat kembali beraktivitas kembali seperti sedia kala ya Tuhan. Tuhan juga ya Tuhan untuk pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 yang dinyatakan hilang ya Tuhan, semoga proses pencarian dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan, tanpa kekurangan satu apapun, dan berkatilah juga keluarga ataupun orang-orang terdekat yang terdampak dari insiden ini ya Tuhan. Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, dalam
apapun itu isi doa kita nggak perlu kok tutup-tutupan sama Tuhan, atau kita perlu jujur aja, pasti Tuhan dengarkan kok. Seperti Yabes yang ada di lagu ini, yang dia berdoa tuh ya jujur aja, dia menyampaikan apa isi hatinya, apa yang diinginkan, dan akhirnya pun dikabulkan sama Tuhan. Karena itu mari kita menyanyikan lagu untuk menutup ibadah kita pada hari ini, doa Yabes. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kepada Kak Marta dimohon kesediaannya untuk menutup. Baik teman-teman, mari kita mengakhiri ibadah kebaktian remaja pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau sudah menyertai kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terlebih pada saat ini ya Bapa, kami bersyukur kami boleh dikumpulkan kembali ya Bapa. Walaupun dari rumah kami masing-masing, kami bersyukur boleh tetap boleh memuji memuliakan nama Engkau, boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini melalui YouTube dan juga melalui Zoom pada saat ini ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa melalui firman-Mu pada saat ini yang mengingatkan kami bahwa doa adalah nafas bagi kami orang-orang Kristen. Biarlah kami ya Bapa boleh semakin lagi rindu akan Engkau, berkomunikasi kepadamu melalui doa-doa kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, dan pada saat ini juga kami akan mengakhiri kebaktian remaja pada saat ini. Kiranya Engkau menolong kami, menyertai kami ya Bapa, selepas ibadah ini biarlah kami boleh tetap melaksanakan liturgi kami di luar nanti ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Amin. Oh ya, terima kasih. Pertama, selamat hari Minggu dulu buat semuanya, dan Selamat hari Minggu. terima kasih untuk Iim, Maxwell, mau jadi liturgos, dan Kinan, Faithful untuk pemusik dan penyanyi. Pertama nih, aku mau ngasih tahu kalau lomba kemarin pasca kita itu udah dapat juara-juara dari lomba maskernya. Yang pertama itu ada Maura.
Yang juara 2-nya itu ada Lisda dan juara 3-nya itu ada Natalina. Dan untuk yang udah berikutan berpartisipasi nanti akan dapat apresiasinya. Untuk yang udah ikutan nanti bisa kirim alamat atau nomor telepon yang bisa dihubungi lewat di PC WA aja juga nggak apa ya. Dan untuk games Pasibada Paskah itu juara satunya itu ada dari kelompoknya Didis. Nanti Didis boleh kabarin untuk anggota kelompok yang kemarin siapa aja untuk pembagian hadiah. Ya. Itu aja mungkin dari BPH dan jangan lupa buat join lagi ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu semua.